Anak ini sangat kaya. Setiap hari ada pelayan bawa sarapan. Hal pertama saat turun, yaitu buka hadiah. Saat pergi juga membawa 2 orang pengawal. Kamar tidurnya sangat mewah. Ada banyak game. Setiap hari bersenang-senang. Tapi ia tidak tahu, hartanya sudah diincar 2 pencuri. Mereka pakai remote untuk buka pintu, lalu buka ruangan kecil, mencuri barang berharga di sini. Tapi dengar ada suara. Mereka melangkah maju. Kevin seketika muncul, bergegas menyalakan tombol shower, disemprot kedua pencuri itu, lalu bergegas kabur, menunggu di depan pintu. 2 pencuri kebasahan. Mereka ingin coba kabur. Malah terdorong oleh air. Merasa ada yang salah, kedua pencuri pergi. Tapi air terlalu banyak. Kevin datang ke ruang CCTV. Bagian pencuri sudah dihapus. Pasti ada orang dalam. Hari itu, Kevin buat acara makan malam. Kedua pencuri itu datang lagi. Kevin berteriak ada pencuri. Tiba-tiba pelayan tua menangkapnya, membawa ke tempat sepi, menyuruhnya untuk diam. Kevin mengira ia adalah orang itu, lalu menginjak kakinya, bergegas kabur. Pelayan tua ingin beri pelajaran, tapi ia malah dikunci di tempat pendingin. Kevin naik ke atas, melihat pencuri wanita masuk ke dalam karung. Pencuri pria mengikat karung. Setelah selesai, karung dilempar keluar jendela. Tujuannya, agar setelah mencuri bisa langsung kabur. Ia sudah memikirkan cara kabur, tapi ini semua ulah Kevin. Keduanya jatuh ke bawah, lalu dengan kesal, masuk kembali ke rumah, ingin beri Ryan pelajaran. Risen di dalam sudah menunggu. Lalu lompat ke meja, minuman jus terpencal, kena ke kepala pencuri. Di saat itu keduanya marah, Ryan cepat kabur. Saat makan malam, tidak sengaja menjatuhkan patung es. Ini kan pengkhianat itu, membeku. Sisi lain, pencuri masih mengejar. Mereka menabrak pintu, terpental ke kompor. Bokongnya terbakar. Ia marah sambil kesakitan. Ryan merencanakan semuanya. Semua itu ulahnya. Esok harinya, Ryan mengunci pelayan tua di ruang bawah tanah, lalu bertemu dengan pelayan wanita. Beritahu jika pencuri akan datang, memintanya untuk melapor. Tiba-tiba pencuri masuk ke dalam. Halo ibu. Apa, ibu? Ini buat Ryan bingung. Ternyata ini pengkhianatnya. Ryan dikurung ke bawah tanah. Ia baru sadar. Ternyata pelayan wanita yang jahat. Bergegas telepon kakak. Kakak pikir ia sedang pamer. Tidak ada pilihan lain. Ia pakai elevator mini, kembali ke dalam rumah. Ingin menaklukkan pencuri. Ia sedang membuat jebakan. Menggantung wajan dengan tali. Pakai rantai mengikat lift. Kali ini akan menaklukkan pencuri. Ia naik lift ke kamar. 2 pencuri datang, lalu melihat sekitar. Istrinya berteriak. Ada suara datang dari lift. Suami memasukkan kepalanya dijepit lift. Ryan bergegas bersembunyi. Istri datang menarik suami, karena terjepit. Berhasil keluar, tak lama. Pelayan wanita datang. Ryan ingin kabur. Pelayan mengejarnya. Satu naik lift, satu naik tangga. Tapi liftnya sudah diikat rantai. Melihat pelayan wanita terjebak, Ryan lari ke kamarnya. Pencuri dengar perintah ibu. Datang ke kamar. Melihat di kolong meja ada kaki. Emang dasar bodoh. Pencuri langsung menarik. Lalu keluar cari istrinya. Tapi ibu suruhnya untuk menaklukkan Ryan dulu. Baru saja menoleh.
Rian bergegas turun tangga, lalu berdiri di depan pintu rahasia. Luar biasa. Dalam sekejap langsung hilang. Keduanya mengejar, pakai remote control untuk buka pintu. Rian keluar lagi, lalu ambil remote control. Pintu berputar, semakin cepat. Hentikan. Keduanya tergantung ke atas lampu, membuat mereka takut untuk bergerak. Takut ada yang rusak. Baru saja berdiri, tertimpa lagi. Rian hanya melihat mereka. Pelayan wanita menangkap dari belakang. Tak lama, pelayan tua pingsan. Pencuri ingin melarikan diri, tapi mereka ditangkap. Semua berkat Rian, akhirnya menjadi pahlawan di rumahnya. Film berakhir. Inti dari film ini, anak orang kaya, ada pencuri masuk, lalu dijebak, akhirnya ditangkap. Jangan lupa untuk like,